sahabat Usman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Sekolah Usman. Jangan lupa tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya. Acara inti sudah di depan mata, yaitu kajian Muharram bersama Ustadz Salim Afillah. Sebelum kami panggil, perlu kami informasikan tentang biografi beliau, sedikit yang perlu kita ingin sharekan. Beliau adalah Ustadz Salim Afillah, lahir di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 1984 ya. Jadi beliau adalah penulis buku-buku Islami produktif asal Yogyakarta, asli orang Jawa ya. Sejak kecil beliau sudah menggemari buku-buku dunia tulis-menulis mulai ditekuninya ketika menempuh pendidikan di SMA Teladan Yogyakarta. Beliau juga aktivis kepenulisannya mulai dikenal secara luas ketika menerbitkan buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan pada tahun 2003. Buku tersebut sekaligus merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh ProU Media. Selain menulis buku, Ustadz Salim Afillah juga aktif dalam kepengurusan Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya, jadi untuk para hadirin yang sering rihlah ya atau tamasya di Jogokarian, beliau aktif di sana. Di masjid ini Ustadz Salim Afillah berlaku sebagai pengasuh pengajian majelis jejak Nabi. Nah, dan beliau juga punya beberapa buku yang sangat luar biasa ya. Dari mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2017. Salah satu buku yang sangat digemari oleh penduduk Indonesia atau bahkan dunia yaitu Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Ini sedikit biografi beliau dan langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Salim Afillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah Ustadz ya. Sehat Ustadz ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan Jogokarian ini? Alhamdulillah ini pagi ini setiap pagi Sabtu Ahad kita ada bazar untuk membangkitkan ekonomi jamaah kita karena kondisi pandemi. Ahlan wa sahlan yang sedang di Jogja dan sekitarnya, mampir setiap Sabtu atau Ahad pagi di pasar pagi kita di Jogokarian. Alhamdulillah. Baik, insya Allah nanti kalau ada waktu kami akan sowan ke sana Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Ya, baik Ustadz, ini kayaknya audiens sudah pada menunggu ini Ustadz ya. Baik, Ustadz, monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Salim untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Alhamdulillah ya haqqa hamdi, alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami takzimi segenap jajaran pimpinan dan pengurus, juga pembina maupun penasehat Yayasan Utsman bin Affan, yang kami hormati seluruh hadirin hadirin dan hadirat, semua peserta kajian Muharram pada kesempatan pagi hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online,
insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap awal tahun Hijriyah di bulan Muharram tentu menjadi menarik membicarakan bagaimana kalender Islam dimulai, sekaligus bagaimana spirit hijrah, spirit perubahan menjadi pribadi yang lebih baik senantiasa menjadi jiwa di dalamnya. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak menetapkan tahun pertama dari almanak Islam yang dipakai di wilayah Islam di masa kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu. Maka beliau bermusyawarah dengan para ahli syura'nya, para ahli Badr, para as-sabiqun al-awwalun. Beliau menanyakan dengan apa sebaiknya diacu tahun pertama dalam kalender Islam yang akan diberlakukan. Maka ada yang mengusulkan agar menggunakan tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan tersebut. Beliau, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkeberatan dengan mengatakan dengan begitu kita akan memiripkan diri kita dengan orang-orang Nasrani yang menggunakan kelahiran Isa alaihissalam sebagai acuan tahun mereka. Kemudian ada yang menyampaikan kepada beliau untuk menggunakan acuan dari wafatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, sungguhnya tidak ada hari yang lebih gelap dan lebih murung di Madinah daripada hari ketika Rasulullah SAW wafat. Maka kalau kita menggunakan acuan tahun kok dari wafatnya Rasulullah SAW, itu akan membuat kita tidak bersemangat, membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa sedih yang tidak ada habisnya. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana jika menggunakan turunnya wahyu pertama sebagai acuan. Kata beliau, bahkan sesudah turunnya wahyu pertama, kehidupan kita di Makkah dalam penindasan, dalam satu ketertekanan, tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Allah dengan bebas. Lalu ada yang mengusulkan bagaimana dengan hijrah Rasulullah SAW, dan beliau memandangnya baik karena hijrahnya Rasulullah SAW memulai sebuah peradaban baru di Madinah, menandai satu pergantian dari masa di mana kaum muslimin tertindas di bumi Makkah menjadi orang-orang yang berdaulat dan menegakkan syariat Allah, syiar-syiarnya dengan merdeka di kota Madinatul Munawwarah. Inilah mengapa kemudian tahun ini diacu kepada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita juga memahami, meskipun dalam awal tahun Hijriyah kita membicarakan spirit hijrah, akan tetapi pada faktanya hijrah Rasulullah SAW tidak dilangsungkan perjalanannya itu di bulan Muharram, akan tetapi menurut riwayat yang masyhur adalah di bulan Rabiul Awal. Jadi memang tahun yang diacu ini semata-mata adalah tahun di mana Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, yang menandai sebuah perubahan, yang menandai sebuah era yang baru, di mana kaum muslimin mulai membangun peradabannya secara berdaulat di Madinatul Munawwarah. Adapun kalau kita melihat kepada sosok pribadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah menetapkan kalender Islam, kita tahu spirit perubahan bersama Al-Quran itu sesungguhnya ada pada diri beliau radhiyallahu anhu. Kita mengingat bagaimana Sayyidina Umar, seorang yang pada mulanya memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Tentu dengan kepolosan dan keluguan beliau,
Karena Sayyidina Umar hanya melihat dampak dari dakwah Rasulullah SAW, bukan hakikatnya. Dampak yang dilihat Sayyidina Umar pada masyarakat Makkah pada saat itu adalah perpecahan. Bagaimana dengan Rasulullah memulai dakwah, membuat ya seorang anak ya, bisa bertengkar dengan ayahnya, putus hubungan dengan keluarganya. Seorang suami bisa bercerai dari istrinya. Seorang saudara bisa renggang hubungan dengan saudara yang lain. Kerabat bisa terputus silaturahimnya. Karena salah satu pihak mengikuti dakwah Rasulullah SAW, memasuki agama Islam dan meninggalkan agama-agama berhala yang dianut secara umum oleh penduduk Makkah pada saat itu. Jadi Sayyidina Umar melihat dakwahnya Rasulullah SAW ini sebagai penyebab perpecahan, penyebab disharmoni, penyebab keadaan yang kemudian penuh dengan ketegangan yang menghilangkan ketentraman dan kedamaian yang selama ini menurut beliau ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memusuhi dakwah Rasulullah SAW, bahkan beliau terlibat di dalam menyiksa sebagian di antara kaum muslimin yang berasal dari kalangan yang lemah supaya mereka kembali kepada agama berhala, supaya mereka kembali kepada ajaran lama. Tentu kita tidak banyak mendapati riwayat-riwayat tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab terlibat dalam penyiksaan, intimidasi, ancaman-ancaman, dan permusuhan terhadap dakwah, sebab ini adalah di antara adab para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, mereka tidak lagi mengungkit-ungkit apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab di masa lalu. Tapi kita bisa menyimak pengakuan beliau sendiri, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ya mengakui yang pertama kekonyolan-kekonyolan yang dia lakukan di masa jahiliyah. Dia menjadi seorang yang ketika menyembah berhala, kalau nemu batu di dalam perjalanan, maka batu itu yang disembah dan disujudi. Kalau tidak nemu batu, maka kerikil-kerikil ditata sedemikian rupa. Kalau tidak nemu kerikil, ada hanya pasir, maka pasir pun digunduk-gunduk, lalu diperahkan susu kambing atau susu unta di atasnya, supaya lengket satu sama lain pasir itu, lalu dibentuk menjadi berhala untuk diibadahi. Kadang pula, kata beliau, saya membawa adonan tepung yang saya bentuk seperti berhala sesembahan saya. Saya bawa ke perjalanan, tetapi kalau bekal lain habis, ya tidak ada pilihan lain. Dengan rasa bersalah yang sangat besar, saya mulai memakan bagian dari yang saya sembah itu. Mulai dari kakinya, dari tangannya, dari badannya, dari kepalanya yang terakhir. Itu yang dituturkan Sayyidina Umar bin Khattab tentang masa lalunya. Adapun riwayat tentang perbuatan mengubur anak perempuan hidup-hidup, kita mendapati sanadnya tidak sahih dan kemudian tidak bisa dijadikan sandaran sebagai riwayat tentang masa lalu Sayyidina Umar bin Khattab. Karena putri pertama beliau adalah Sayyidah Hafsah, yang Sayyidah Hafsah ini nantinya akan menjadi salah satu di antara ummahatul mukminin, istri Rasulullah SAW, setelah sebelumnya suaminya seorang syahid di perang Badar, ya, Unais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Jadi kekonyolan itu diakui oleh Sayyidina Umar. Demikian pula apa yang beliau lakukan di hari ketika beliau masuk Islam. Jadi sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, ya, dikisahkan bagaimana beliau semakin marah ya kepada keadaan kaum muslimin yang bukan hanya terpecah belah, tapi bahkan ada yang terpaksa harus keluar dari kota Makkah, berhijrah ke Habasyah, nun jauh di Afrika. Di antara yang berhijrah itu terdapat Abu Salamah dan Ummu Salamah, pasangan suami istri dari Bani Mahzum, di mana Bani Mahzum adalah kabilahnya paman-paman Sayyidina Umar bin Khattab dari pihak ibu. Maka kemudian ketika Ummu Salamah hendak berhijrah itu, dia sempat bertemu dengan Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar bertanya, hendak kemana wahai Ummu Salamah? Pak Ummu Salamah, ya, kalian yang telah membuat kami terpaksa pergi dari kota Makkah ini, hanya karena kami beriman bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Hanya karena kami beriman bahwa
Rabb itu satu, tidak dipersekutukan. Lalu kalian menyiksa dan menyakiti kami sehingga kami terpaksa pergi ke satu negeri yang rajanya tidak akan dizalimi siapapun yang ada di sisinya, yaitu negeri Habasyah. Maka Sayyidina Umar ketika itu spontan mengucapkan kata-kata fi amanillah, semoga dalam perlindungan Allah. Nah, ketika mereka ngobrol, Abu Salamah sedang ada urusan lain. Maka ketika Abu Salamah kembali, Ummu Salamah menceritakan obrolannya dengan Umar dan bahwa Umar mengatakan fi amanillah, di dalam perlindungan Allah. Kata Ummu Salamah, atau jangan-jangan Umar sudah mau masuk Islam. Ya, kita bisa bayangkan apa yang dilakukan Umar di masa jahiliyah kepada kaum muslimin dari kata-kata Abu Salamah. Kata Abu Salamah, demi Allah, tidak mungkin Umar masuk Islam sampai unta milik ayahnya, yakni Al-Khattab, itu masuk Islam terlebih dahulu. Tidak mungkin Umar itu bersyahadat sebelum unta milik bapaknya bersyahadat terlebih dahulu. Itu menunjukkan betapa sangat mustahilnya bagi para sahabat kita itu memandang profil seorang Sayyidina Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Tapi hidayah Allah tidak ada yang bisa mengelak darinya. Kalau Allah sudah menghendaki memberikan hidayah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Pada suatu hari, kegeraman yang luar biasa pada diri Sayyidina Umar menjadikannya mengambil satu kesimpulan penting. Sumber segala masalah di kota Makkah adalah Muhammad. Artinya, kalau saja Muhammad tidak berdakwah, kalau saja Muhammad tidak menyerukan untuk menyembah hanya satu Tuhan saja, maka sebenarnya tidak ada masalah di kota Makkah. Maka sumber masalah itu harus dilenyapkan, harus dihilangkan. Hari itu Umar bertekad bulat untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada hari itu dia telah mengasah pedangnya setajam mungkin, lalu dia bersiap untuk berangkat, di mana dia sudah tahu di mana Muhammad SAW berada, yakni di Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, sedang mengajari para sahabatnya. Maka Sayyidina Umar berangkat dan dia sudah bertekad, aku rela mati, asalkan kota Makkah kembali tenang. Aku rela terbunuh di Qisas. Jadi kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak terima Muhammad aku bunuh, maka biar mereka membunuh aku. Tapi yang terpenting Muhammad lenyap dari bumi Mekah yang akan selesai urusan persoalan-persoalan di kota Mekah. Jadi ini dari sisi apa yang dipandang oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam mengusir Rasulullah, betul-betul karena cintanya kepada kota Mekah. Betul-betul karena kepeduliannya kepada penduduk Mekah. Dia tidak ingin kota Mekah itu terpecah. Ini akan menjadi motivasi memusuhi dakwah yang berbeda, misalnya dengan Abu Jahal. Sama-sama bersepupu di antara mereka, dan dua orang ini ada dalam doa Rasulullah SAW, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ini yang membedakan antara Sayyidina Umar dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, adalah ketika dia memusuhi dakwah, motivasinya Abu Jahal itu lebih pada ta'assub, lebih pada fanatisme tertentu. Seperti yang diceritakan Abu Sufyan bin Harb dan Al-Ahnas bin Syariq, di mana ternyata mereka bertiga, ya, tanpa saling tahu satu sama lain itu, suatu malam ya mendengarkan Rasulullah SAW yang sedang membaca Al-Quran di dalam salatnya. Jadi sembunyi di sudut-sudut rumah Rasulullah SAW. Ini di sini Abu Sufyan, di sini Abu Jahal, di sini Al-Ahnas bin Syariq. Tiga-tiganya nyimak apa yang dibaca Nabi SAW. Sampai fajar menyingsing. Lalu masing-masing bangkit dari tempatnya sembunyi, lalu saling memergoki. Loh, kamu kok di sini? Loh, kamu kok di sini? Loh, kamu kok di sini? Gitu ya. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, oh, ini jangan sampai ketahuan orang-orang bodoh di antara kita nih. Kalau mereka tahu, ya ternyata pemuka-pemukanya mendengarkan menyimak Muhammad, mereka bisa ikut ajarannya Muhammad semua. Udah, bubar. Hari kedua datang lagi. Di antara mereka ini, tiga-tiganya menempati tempat yang kemarin. Menyimak lagi bacaan Rasulullah SAW. Menyimak lagi Al-Quranul Karim yang turun kepada beliau SAW. Bubar lagi sudah. Ramai. Kemudian saling tunjuk. Awas ya kalau besok masih di sini lagi. Ya, awas kamu. Nah, hari ketiga mereka masih begitu juga ternyata. Sampai 3 hari berturut-turut mereka menyimak bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Sampai kemudian mereka bersumpah setia satu sama lain. Jangan ada lagi yang menyimak Muhammad. Setelah di rumah selama 3 hari, Al-Ahnas bin Syariq yang paling gelisah. Lah iya, yang kita dengerin dari Muhammad itu apa sih yang salah? Yang kita dengerin dari Muhammad itu apa sih yang jelek? Semua yang dibaca Muhammad itu benar.
semua yang dikatakan Muhammad itu sahih. Semua yang dikatakan Muhammad itu baik. Tidak ada yang buruk. Kenapa kita memusuhi selama ini? Gelisahnya tidak tertahankan hari ketiga Al-Ahnas bin Syariq menemui Abu Sufyan. Abu Sufyan, menurutmu di mana salahnya Muhammad sih? Kenapa kita musuhin? Kata Abu Sufyan, aku juga nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti. Ya sudah, kita temui Abu Jahal. Lalu mereka pun menemui Abu Jahal. Ketika menemui Abu Jahal, kemudian ya, ditanya, kita ini musuh Muhammad, apa sih alasannya? Orang kemarin kita dengerin 3 hari penuh ya, 3 malam berturut-turut. Dari semua yang diucapkan Muhammad, ya di Al-Quran Karim, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang jelek. Abu Jahal kemudian mengatakan, aku tahu, tidak ada yang salah pada Muhammad. Tidak ada yang jelek pada ucapannya, aku tahu. Tapi dulu, Bani Hashim dan Bani Muthalib memberi minum orang-orang yang berhaji ke Mekah, dan memberi mereka jamuan makan. Lalu kita bisa menyelenggarakan jamuan makan yang lebih besar, memberi minum orang yang lebih banyak. Lalu Bani Hashim memberi perbekalan dan penginapan kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah. Lalu kita bisa memberikan perbekalan yang lebih banyak, menyediakan penyirapan yang lebih besar. Kita selalu bisa mengalahkan Bani Hashim dan Bani Muthalib dalam soal kebaikan-kebaikan yang mereka tebarkan. Lah kok sekarang ada di antara mereka, ada yang mengaku sebagai nabi. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi, lalu kita akui, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Nah, ternyata motivasinya Abu Jahal berbeda ketika memusuhi Rasulullah SAW. Sampai satu hari dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kami tidak benci engkau. Kami cuma benci apa yang kau katakan itu. Karena yang kau katakan itu bikin bubar semua tatanan yang sudah kami atur sedemikian rupa. Kalau kata-katamu diikuti, semua bangsa Arab akan menjadi setara. Di mana keistimewaan Quraisy sebagai pemegang kunci-kunci agama berhala di kota Mekah kalau ajaranmu itu diikuti? Ini yang dikatakan oleh Abu Jahal. Jadi kepentingan. Kalau Abu Jahal ada fanatisme, ada kepentingan. Kalau Umar itu memusuhi Rasulullah, tetapi ternyata permusuhannya itu karena dia sangat peduli, sangat cinta kepada kota Mekah, tidak ingin ada perpecahan. Nah, itu pada satu hari Umar berangkat dengan pedangnya yang tajam, dengan niat bulat membunuh Rasulullah SAW, dan dia tidak peduli kalaupun dia dibunuh balik, itu harga yang wajar bagi selesainya masalah di kota Mekah. Tapi ketika dia berjalan menuju ke Darul Arqam, bertemulah dia dengan seorang sahabat radhiyallahu anhu yang menyembunyikan keislamannya. Sahabat ini bertanya, hendak kemana wahai Umar? Aku hendak membunuh Muhammad. Terperanjat dalam hati, kaget sahabat ini. Waduh, celaka ini, Umar mau membunuh Rasulullah SAW. Saya harus belokkan. Gimana caranya saya harus belokkan? Jangan sampai Umar bertemu Rasulullah SAW. Saya harus lindungi Rasulullah. Maka sahabat yang menyembunyikan keislaman ini mengatakan, hai Umar, kenapa engkau jauh-jauh mengurusi Muhammad? Apa tidak menjadi aib bagimu kalau engkau membunuh Muhammad sementara keluarga dekatmu sendiri, adikmu sendiri Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'ad bin Zaid bin Amir bin Nufail itu sudah masuk Islam, ikut ajarannya Muhammad. Apa yang akan dikatakan orang tentang engkau kalau engkau membunuh Muhammad sementara keluargamu ikut ajarannya Muhammad? Kaget Umar. Sebenarnya sahabat ini bingung gimana caranya supaya Umar belok, supaya nggak nyari Rasulullah. Udah bilangin aja tentang keluarganya gitu ya. Ini spekulasi. Ya mending dia ngurus keluarganya dulu daripada dia menyakiti Rasulullah SAW. Ini para sahabat memang begitu. Jadi ketika mendengar itu Umar naik pitam. Dia murka sekali. Apa katamu? Demi Allah, aku berkata yang benar. Ya, bahwa Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab sudah masuk Islam. Berbaliklah Umar menuju ke rumah adiknya, Fatimah binti Al-Khattab. Saat itu di rumah Fatimah binti Al-Khattab sedang ada seorang murabbi, seorang yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka sekeluarga, mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan kepada Sa'id bin Zaid. Sahabat ini, sahabat senior namanya Khabbab ibnul Arat. Khabbab ibnul Arat ini seorang pandai besi, bekerja pada Bani Mahzum, sehingga ketika dia ketahuan masuk Islam, dia pernah disiksa oleh Abu Jahal dengan cara dipanggang kayak kambing guling di atas bara api menyala yang biasanya dia pakai untuk melelehkan besi. Sehingga kemudian punggungnya melepuh. Dan kata Habab, demi Allah, tidaklah api membara yang ada di bawahku itu padam, kecuali karena lepuhan-lepuhan di punggungku akhirnya pecah lalu menetes-neteskan cairannya memadamkan api tersebut. Itu yang dikatakan oleh Habab. Ya. Habab lagi ngajarin Quran di situ, kemudian pada saat Umar sampai di depan pintu dengan emosi yang membara, ya,
di dalam Fatimah binti Al-Khattab sedang melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang akan mengubah hidup Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian ketika itu, ya, Fatimah binti Al-Khattab membaca surah Thaha ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Masya Allah. Jadi ayat ini didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan langsung menghunjam ke dalam hatinya pada saat itu. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Tetapi dia justru menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Yaitu Allah yang Maha Pengasih, kasihnya tiada pilih-pilih, yang bersemayam di atas singgasana arsy-Nya yang tinggi. Adapun jika kamu mengeraskan suara, maka sesungguhnya Allah bahkan mengetahui yang rahasia maupun yang tersembunyi. Dialah Allah yang tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia, dan miliknya bagi Allah ada nama-nama yang begitu indahnya. Kalimat demi kalimat dalam surah Thaha ini menghunjam ke dalam dada Umar, membuatnya tertegun. Seolah kehilangan kesadaran beberapa saat, hanyut di dalam makna-makna yang begitu dalam, makna-makna yang tidak bisa ditolak oleh fitrah yang ada dalam hatinya. Umar tertegun. Sayang, yang di dalam membaca menyadari kedatangan Umar di balik pintu, sehingga dia menghentikan bacaan. Ketika Fatimah binti Al-Khattab menghentikan bacaannya, itulah Umar jadi tersadar dari ketertegunannya. Kemudian dia ingat kembali niatnya untuk mengecek apakah Fatimah dan suaminya Sa'id betul-betul masuk Islam. Sempat tertegun tadi oleh ayat yang dibaca, dia tersadar kembali, kemudian menggebrak pintu. Fatimah buka pintunya. Maka kemudian Fatimah dan Sa'id bin Zaid meminta Khabbab segera bersembunyi di tempat yang aman, di bawah kolong dipan yang ada di rumah tersebut. Kenapa? Karena Khabbab berasal dari kalangan yang secara strata sosial rendah. Dia hanya seorang budak pekerja pandai besi di Bani Mahzum. Kalau Khabbab sampai dipergoki oleh Umar berada di situ, maka nasib Khabbab akan sangat buruk. Ya mungkin bisa sampai dibunuh atau disiksa sampai mati oleh Bani Mahzum ataupun oleh Umar. Kalau Fatimah dan Sa'id, ya masih adiknya Umar, masih ada harapan untuk bisa mengamankan diri. Tapi Khabbab ini bahaya. Dan ini menunjukkan betapa agungnya Islam datang. Ketika Khabbab, seorang dari kalangan rendah, ini lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu dalam memahami Al-Quranul Karim, maka tidak ragu Rasulullah menjadikan Khabbab sebagai pengajar Al-Quran bagi keluarga Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid yang merupakan bangsawan Arab. Padahal dia hanya seorang pekerja, tukang pandai besi biasa, yang sangat lemah kedudukannya di tengah keadaan masyarakat Mekah yang berdasarkan kasta-kasta ya pada saat itu. Sementara Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid berasal dari kalangan yang
tinggi, bangsawan mulia. Singkat cerita, Umar masuk. Dia mengatakan, apa yang kau baca tadi, Fatimah? Keluarkan dari balik kerudungmu itu lembaran-lembaran suhuf yang tadi dibaca. Fatimah mengatakan, tidak, demi Allah. Maka Umar yang terdorong oleh emosi kemudian menampar wajah dari adiknya Fatimah. Sampai pecah bagian dalam dari bibir atau pipinya Fatimah ini, sehingga dari sela mulutnya keluar darah. Sa'id bin Zaid hendak membela istrinya, dia maju ke depan, tetapi Sayyidina Umar meninjunya dengan tinju yang sangat keras di dadanya, sampai Sa'id bin Zaid jatuh terkapar dan kemudian juga muntah darah. Saking luar biasa kuatnya Sayyidina Umar pada saat itu. Dia adalah jagoan gulat pasar ukat yang tak terkalahkan. Ya. Dan Sayyidina Umar memiliki postur badan yang sangat tinggi, sehingga diceritakan di negeri Syam ketika menerima kunci Baitul Maqdis, dia diminta menjajal kuda oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Walid, dan teman-temannya yang lain. Maka ketika Sayyidina Umar naik kuda itu, kakinya nyaris menyentuh tanah, ya, saking tinggi besarnya beliau. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa pukulan yang beliau berikan kepada Sa'id bin Zaid sampai jatuh terkapar. Pada saat itu kemudian Fatimah dan Sa'id mengatakan, demi Allah kami memang benar telah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Kami telah mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kamu mau apa, hai Umar? Kamu mau bunuh kami? Bunuhlah kalau kamu mau. Ini yang dikatakan oleh Fatimah binti Al-Khattab pada saat itu. Kita tahu seorang yang sebenarnya sangat menyayangi adiknya, seperti Sayyidina Umar ini sangat menyayangi Fatimah binti Al-Khattab. Maka ketika dia baru saja melakukan hal yang kasar dan menyakiti adiknya, pada dasarnya Sayyidina Umar ini merasakan penyesalan yang dalam sebenarnya. Penyesalan yang dalam. Sehingga pada saat-saat seperti itu sebenarnya orang kalau menyesal ada dua pilihan. Yang pertama, dia nyesel lalu minta maaf, atau yang kedua, dia kemudian tetap gengsi, mempertahankan gengsinya, tidak mau minta maaf. Pada Sayyidina Umar bin Khattab, karena kelembutan hatinya, dia memilih untuk minta maaf. Maafkan aku, wahai Fatimah. Maafkan aku. Coba keluarkan lagi tadi apa yang kau baca. Bacakan lagi untukku. Fatimah membaca kembali apa yang tadi dia baca, surah Taha. Dan Umar luruh kemudian dia mengatakan kepada Fatimah, Fatimah, coba kemarikan lembaran-lembaran itu. Bolehkah aku membacanya? Kata Fatimah binti Al-Khattab, tidak, wahai kakak. Engkau masih kotor dan dalam keadaan masih musyrik. Maka mandilah terlebih dahulu, lalu bersyahadatlah bahwa tiada ilah selain Allah, maka engkau bisa membaca lembaran-lembaran. Maka beliau pun kemudian mandi, kemudian bersyahadat di depan Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Keluarlah pada saat itu Khabbab ibnul Arad dari persembunyiannya dan kemudian mengatakan, marhaban, fatubalaka ya Umar, tubalaka ya Umar, berbahagialah, berbahagialah dan keberuntungan bagimu, wahai Umar, keberuntuan bagimu. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda dalam doanya, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Ternyata Allah sudah memilih engkau. Ternyata Allah sudah memilih engkau. Engkau lebih dicintai Allah. Tubalaka ya Umar. Berbahagialah, berbahagia. Maka pada hari itu Sayyidina Umar membaca kembali surah Taha setelah dia bersyahadat. Dan dia menemukan satu keagungan, kebenaran yang mengubah hidupnya. Lelaki yang baru saja berniat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian berjalan menuju ke Darul Arqam dengan niat yang berbeda. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia berpasrah dan dia serahkan seluruh diri, hartanya, jiwanya untuk perjuangan di jalan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar mengetuk pintu, ditanya, "Manza?" "Hada Umar bin Khattab." Di sini Umar bin Khattab. Seluruh sahabat yang ada di Darul Arqam terkesiap. Bahkan di antara mereka ada yang spontan menyembunyikan diri di balik tubuh Rasulullah SAW. Seperti dikatakan oleh para sahabat, juga manusia paling pemberani adalah Rasulullah. Kami kalau ada bahaya,
Kami berlindung di belakang Rasulullah SAW. Semua gemetaran. Tapi kemudian berdirilah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang juga baru masuk Islam beberapa hari sebelumnya. Dia hunus pedangnya dan dia mengatakan, buka pintunya, biarkan Umar masuk. Kalau dia memiliki niat baik, kita akan terima baik-baik. Kalau dia memiliki niat buruk, sungguh pedangku yang akan bicara kepadanya. Yang dikatakan oleh Sayyidina Hamzah ketika itu. Adapun Hamzah juga masuk Islam dengan cara yang unik. Beberapa hari sebelumnya, Abu Jahal Amr bin Hisham telah melecehkan Nabi SAW terang-terangan di depan Ka'bah, mengata-ngatainya dengan kata-kata keji dan tidak pantas, ya, menunjuk-nunjuk hidungnya dan membuatnya jadi bahan-bahan olok-olokan seluruh orang-orang yang hadir. Sehingga kemudian ada seseorang yang mengadukan ini kepada Hamzah yang baru pulang dari berburu. Maka tanpa meletakkan busurnya, tanpa meletakkan hewan buruannya berupa seekor rusa, Hamzah bertawaf mengelilingi Ka'bah dan kemudian dia lemparkan hasil buruannya itu, dia dekati ya Abu Jahal yang sedang berada di tengah pengikut-pengikutnya di Darun Nadwah, kemudian dengan ujung busur dia hantam kepala Abu Jahal itu sampai berdarah di bagian ubun-ubunnya. Berani sekali engkau memperlakukan keponakanku dengan cara seperti itu. Hanya karena aku tidak ada di samping. Demi Allah, kamu akan menyesal, wahai Abu Jahal. Karena mulai hari ini aku akan menjadi pengikut Muhammad. Aku telah berislam dan menjadi pengikut Muhammad. Sebelumnya Sayyidina Hamzah membela Rasulullah sebatas sebagai kerabat, sebatas sebagai keluarga, sebatas sebagai sesama Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pada saat itulah Hamzah mengeluarkan kata-kata, kamu tidak tahu, sekarang aku sudah ikut Muhammad. Aku seorang Muslim. Meskipun ketika pulang, Hamzah itu nyesel. Aku tadi ngomong apa? Kok emosi begitu ngomong, aku masuk Islam. Wah, padahal belum mantep ini gitu kan. Akhirnya kemudian hari berikutnya dia baru menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kemarin di depan Abu Jahal ngomong begini-begini, tapi kok tidak mantep. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa mohon kepada Allah agar bukakan hati pamannya dan masuk Islamlah Hamzah pada saat itu. Jadi Hamzah siap mengatakan, biarkan Umar masuk. Kalau dia baik, kita terima baik-baik. Kalau dia ada maksud buruk, biar pedangku yang berbicara. Maka masuklah Umar dengan wajah yang sangat teduh, dan kemudian dia beringsut mendekat kepada Nabi SAW, kemudian dengan bersimpuh dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Gemuruh takbir di rumah Al-Arqam. Tidak ada yang menyangka Umar masuk Islam. Tidak ada yang menyangka musuh dakwah yang luar biasa ditakuti ini kemudian bergabung dengan barisan kebenaran. Dan yang lebih menakjubkan lagi, begitu bergabung dengan barisan kebenaran, dia berkata kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Kata Nabi, "Betul." Bukankah mereka orang-orang Quraisy di atas kebatilan? Betul. Kalau kita mati, bukankah kita mati masuk surga? Betul. Kalau mereka mati, bukankah mereka mati masuk neraka? Betul. Lalu kenapa kita biarkan? Kita memberi kehinaan kepada agama kita ini dengan sembunyi-sembunyi, seperti tikus pengecut, ya Rasulullah. Tidak pantas kebenaran dan ahli kebenaran seperti ini. Mari kita keluar, kita teriakkan syiar kita, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita orang-orang Muslim yang bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun juga. Betul, pada malam itu Rasulullah SAW di tengah, didamping oleh para sahabat, di ujung berjaga, di ujung kanan Sayyidina Hamzah, di ujung kiri Sayyidina Umar. Mereka bergerak menuju Ka'bah Baitullah untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lelaki ini, Sayyidina Umar bin Khattab, sejak hari itu digelari Al-Faruq, orang yang dengan sangat jelas, gamblang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan sejak hari itu, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan segala sumbangsihnya, mendampingi Nabi SAW dalam suka dan duka, memberikan pembelaan sebesar-besarnya untuk Islam. Maka diyakini berbaring di samping orang yang dicintainya, yang dulu pernah dia niati untuk membunuhnya. Inilah Umar yang berubah bersama Al-Quran.
Dari seorang yang berniat membunuh Rasulullah SAW, menjadi orang yang sekarang berbaring mesra di samping jasad beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian kita memahami Al-Quran sebagai spirit perubahan itu? Bagaimana kemudian kita menanamkan Al-Quran sebagai bacaan yang agung, sebagai ilmu yang kita muliakan, dan sebagai sentuhan bagi hati kita yang kering dan gersang, sebagai embun penyejuk bagi jiwa kita yang penuh dengan luka-luka. Jadikan Al-Quranul Karim sebagaimana dia turun untuk memberi hidayah, memberi petunjuk, hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan di jalan yang lurus itu kita menemukan jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan kita tahu kekuatan Al-Quran dalam memberikan kekuatan kepada iman bagi yang mengimani Al-Quran adalah sebagaimana juga yang kemudian kita lihat pada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu misalnya, seorang yang ditarik dari dalam kota Makkah, terparut-parut punggungnya oleh kerikil, pasir, membara, batu-batu, sampai dia ditenangkan di atas pasir yang panas itu, di bawah terik mentari yang membakar, ditindihkan batu yang besar ke dada dan perutnya, radhiyallahu anhu. Kemudian dicambuki oleh tuannya Umayyah bin Khalaf pada saat itu. Kita tahu yang keluar dari lisan Bilal cuma satu kata. Ahadun ahad. 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 Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban membawakan beberapa keterangan yang diantaranya menyebutkan pada saat disiksa sedemikian luar biasa kerasnya, sedemikian luar biasa kejinya, kejamnya itu. Sayyidina Bilal sebenarnya ingin menjawab tantangan orang-orang Quraisy agar dia keluar dari agama Islam, kembali kepada berhala-berhala dengan menyiksanya, ingin dia jawab dengan suratul Ikhlas. Tetapi qadarullah, ternyata pada saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah belum hafal suratul Ikhlas. Hanya ada satu kata yang dia ingat dari hafalannya tentang surah Al-Ikhlas. Kata itu adalah ahad, ahad, ahad. Bayangkan, satu kata itu memberi kekuatan Bilal untuk bertahan dari penyiksaan Umayyah bin Khalaf sampai Allah menurunkan pertolongannya, mengirim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, berapa kau jual budak ini?" Umayyah bin Khalaf secara cengengesan mengatakan, "Budak yang sudah hancur begini, kalau engkau mau 100 uqiyah akan aku berikan padamu, wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar langsung mengeluarkan uang 100 uqiyah emas, keping-keping emas yang besar itu, kepada Umayyah bin Khalaf, dia berikan. Umayyah bin Khalaf tertawa terbahak-bahak. Dia merasa Abu Bakar begitu dungu, budak yang sudah rusak fisiknya, yang sudah tidak akan mampu bekerja keras itu, dihargai 100 uqiyah, dia untung besar. Dia sudah menyiksa Bilal, masih pula mendapatkan uang 100 uqiyah. Dia kemudian mengatakan, sebenarnya budak itu seandainya kau bayar 10 uqiyah pun, aku sudah untung. Dia hendak mengejek Abu Bakar. Tapi Abu Bakar membalas dengan keimanan yang begitu agung. Dia katakan, sayang kau hanya bilang 100 uqiyah. Kalau saja tadi kau bilang 1000 uqiyah pun, pasti akan aku bayar kontan, karena sesungguhnya ini adalah Bilal, saudaraku dalam Islam, yang tidak ternilai harganya, yang tidak akan bisa dihitung dengan nilai uang seberapa pun. Bilal bertahan dengan kekuatan Al-Quran, dengan kata ahad dari suratul Ikhlas. Satu kata berhasil dia jaga, maka kata itu menjaganya dalam keimanan di tengah penyiksaan yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita yang mungkin sudah hafal surah Al-Ikhlas, yang mungkin sudah hafal juz 30, mungkin yang hafal 30 juz, kalau kita diperlakukan seperti Bilal, apakah ada satu kata dari Al-Quran yang bisa memberikan kekuatan kepada kita dalam ujian keimanan kita? Pertanyaannya, kalau kita seperti Sayyidina Umar bin Khattab mendengar surah Taha,
Apakah perubahan dalam jiwa kita seperti perubahan yang dialami Umar bin Khattab ketika dia sangat terkesan dengan kata-kata, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Tidak. Quran turun bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang masih punya rasa takut kepada Allah, yang akan menjadi raja, penguasa hari pembalasan baginya kelak di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada saripati kisah yang bisa kita ambil dari bagaimana Al-Quran mengubah hidup, dari bagaimana Al-Quran memberi kekuatan, dari bagaimana Al-Quran senantiasa memberikan inspirasi kepada kita tak henti-henti, senantiasa menjadi tempat refleksi bagi kita, bercermin. Yang merasa sakit, ada yang lebih sakit dalam Al-Quran dan lebih sabar bernama Ayub. Bagi yang lebih kaya, ada yang lebih kaya di dalam Al-Quran dan lebih tawadhu bernama Sulaiman. Bagi yang merasa dikaruniai ketampanan, ada yang lebih tampan dalam Al-Quran dan hidup berliku-liku dalam ujian yang luar biasa bernama Yusuf. Bagi yang dikaruniai kecantikan dan kesucian, ada Maryam yang menjadi tempatnya bercermin. Bagi yang dikaruniai pasangan yang tidak seperti harapan, ada Asiyah yang begitu tabah. Bagi yang memimpin anak buah yang sulit diatur dan susah diarahkan, kita bertemu dengan Musa alaihissalam yang harus memimpin Bani Israel yang brengsek menghadapi musuh yang luar biasa dahsyat. Bagi yang meninggalkan tugas, lalu masih santai-santai saja, kita ketemu Yunus yang ketika meninggalkan tugas, maka kemudian ditelan oleh ikan dibawa ke dasar lautan. Bagi apapun yang menjadi skenario hidup kita, selalu tersedia cermin, refleksi, inspirasi, motivasi, dan pelipur lara di dalam Al-Quran. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat luar biasa Ustadz tadi tausiah yang disampaikan bahwa bagaimana kekuatan Al-Quran bisa merubah seseorang. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Salim Afila sampaikan kepada kami ini bisa menjadikan satu motivasi ketika mungkin kami nanti dalam berjuang itu ada down, mungkin kami merasa kayak tadi bahwa ada beberapa anak buah yang mungkin susah diatur, itu menjadi salah satu motivasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Baik, langsung kami akan hubungkan dengan audiens, dengan para hadirin. Bagi hadirin yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, bisa raise hand mungkin. Langsung kita terhubung dengan narasumber utama, yaitu Ustadz Salim Afila. Ya, baik, ini ada pertanyaan Ustadz dari Wahyu Ari, Bapak Wahyu dari Surabaya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Salim. Salam. Mulai umur berapa waktu terbaik ya ini, terbaik mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Baik. Nah, pada usia berapa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Tentu bahkan sebelum anak-anak kita punya usia, sudah selayaknya kita sebagai orang tua mengenalkan Al-Quran kepada diri kita sebagai orang tua, karena itulah yang akan menjadi jalan bagi anak-anak kita untuk mengenal Al-Quran. Ya, bisa dengan mendawamkan membaca Al-Quran bagi kita orang tua, baik secara rutin maupun yang berupa wirid-wirid, ya, seperti suratul Kahfi di hari Jumat, seperti surah Al-Mulk di pagi dan petang, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Jadi ketika anak sedang dalam kandungan, lebih-lebih bagi ibu ataupun ayah membacakan Al-Quran ke perut ya istri yang sedang hamil, itu juga adalah hal yang sangat baik. Jadi ada dalam biografi Allahu Yarham Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dikatakan Pak Hasbullah, bapak beliau bukanlah ulama besar. Tetapi ketika ibundanya dilamar, dia memberi syarat, nanti kalau saya hamil, saya ingin dihatamkan membaca Al-Quranul Karim
setiap bulan 10 kali. Sehingga kalau bisa 100 kali khatam di anak saya ini. Jadi 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam dibacakan di perut si ibu. Nah, maka itu dipenuhi permintaan tersebut, dan yang lahir adalah Allahu Yarham Haji Abdullah Basbullah yang kita kenal sebagai ulama besar, arsitek di balik berdirinya Nahdlatul Ulama dan perjuangan pergerakan kemerdekaan yang luar biasa. Nah, maka tidak ada kata terlambat juga bagi ayah dan bunda semuanya untuk mengenalkan Al-Quran. Yang terpenting memang teladan. Jadi anak-anak kita akan tahu bahwa Al-Quran itu sesuatu yang indah dan berharga kalau orang tuanya juga dia lihat terbiasa dan nyaman dengan membaca Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai beban, tapi Al-Quran itu sebuah hal yang menjadi kebutuhan di kehidupannya sehari-hari. Lalu pelan-pelan kita bisa ajarkan hafalan-hafalan pendek kepada mereka, ya, surat-surat yang bisa mereka hafal. Karena untuk hafal tidak harus bisa membaca. Jadi Bapak Ibu bedakan antara membaca Al-Quran dengan menghafal Al-Quran. Rasulullah SAW tidak pernah bisa membaca huruf-huruf hijaiyah, tapi beliau hafal Al-Quran. Beliau diajari oleh Jibril bukan dengan cara membaca huruf-huruf, tetapi dengan cara dibacakan kemudian ditirukan. Itulah juga anak-anak kita. Kita tidak perlu memaksa mereka untuk bisa membaca huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu, tapi mereka sudah bisa menghafal Al-Quran dengan benar. Syaratnya yang ngajari juga benar. Syaratnya yang ngajari ya makhrajnya juga betul, itu ya, tajwidnya betul dan lain sebagainya. Ini yang menjadi syarat yang terpenting. Jadi anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran meskipun belum bisa membaca huruf hijaiyah. Ya, baik, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah jawaban dari Ustadz Salim Afila ya. Berikutnya Ustadz ada pertanyaan lagi, ini dari salah satu pengajar di lembaga kami. Ada Ustadz Dian Kenti. Ustadz Dian Kenti bisa langsung saja bertanya lewat voice. Barangkali Ustadz Dian ingin berkomunikasi langsung dengan beliau. Kami persilahkan Ustadz Dian, barangkali langsung berbicara. Gitu. Lewat chat saja, Ustaz. Oh, lewat chat saja, Ustaz. Oke, siap ya, Ustaz. Baik, ini pertanyaan dari Ustadz Dian Kenti. Ustadz, motivasi apa yang paling tepat kita sampaikan kepada anak usia dini untuk mencintai Al-Quran? Tentu adalah ya motivasi untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenalkan Allah sekaligus mengenalkan Al-Quran sebagai jalan untuk mendapatkan cintanya Allah, jalan untuk mesra dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi kita perlu untuk menanamkan kepada anak-anak kita tidak ada yang lebih berharga daripada misi hidup kita untuk beribadah kepada Allah, dan tidak ada yang lebih berharga daripada keridhaan dan cinta Allah untuk kita raih. Inilah Al-Quran ya, yang akan memberikan kepada kita satu nilai yang berharga, dan kelak di sisi Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah setingkat dengan bacaan Al-Quran kita. Itu ya. Bacalah dan kemudian naiklah, kemudian sampai pada bacaan itulah kita akan dipersilahkan naik di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Jadi motivasinya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa. Pertanyaan yang ketiga ini Ustaz. Ini sudah mulai banyak yang bertanya ini. Kita tawarkan kepada Abi Anin, apakah mau berinteraksi langsung dengan beliau, Ustaz Salim Afilah, atau melalui chat saja. Kalau melalui chat nanti kami yang membacakan. Barangkali Abi Anin ingin berkomunikasi, ngobrol dengan Ustadz Salim Afila. Mungkin selama ini hanya bisa nonton lewat YouTube atau lihat IG, Ustadz ya.
Termasuk saya ini Ustaz. Saya juga biasanya nonton dari IG sama YouTube. Nah, alhamdulillah hari ini diberi kesempatan oleh Yayasan Utsman bin Affan untuk langsung berkomunikasi mengawal kajian Ustadz Salim Afilah. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, kayaknya tidak ada jawaban. Baik, langsung saya bacakan Ustadz. Menanggapi fitnah yang sangat marak seperti saat ini, bagaimana sikap kita dengan mereferensi Al-Quran? Baik, setiap hal yang kita hadapi di dalam kehidupan, pasti kita menemukan jawabannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu keyakinan kita. Dia menjadi petunjuk, dia menjadi inspirasi, dia menjadi tempat kita untuk menyembuhkan luka-luka hati kita, menghadapi segala hal yang ada di dalam kehidupan dunia. Maka jangan ragu untuk terus mengambil inspirasi dari Al-Quran Al-Karim. Kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf alaihissalam dengan segala lika-likunya. Kita melihat kehidupan Musa alaihissalam dengan segala tantangan-tantangannya. Kita melihat kehidupan Nuh dengan ketabahan luar biasa dalam jangka waktu yang begitu panjangnya. Padahal yang dia hadapi adalah pelecehan, yang dia hadapi adalah olok-olok, yang dia hadapi adalah bullying yang luar biasa. Kita terus bisa mengambil inspirasi. Apakah kalau kita mendapatkan anugerah berupa nikmat, kita akan ingat hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Rabbku untuk menguji apakah aku syukur atau kufur. Ataukah kita akan kemudian jatuh ke dalam kebinasaan karena mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, seperti Qarun yang berkata sesungguhnya aku diberi semua karunia ini karena ilmu yang ada padaku. Apakah kalau kita kemudian berada dalam keadaan bersalah kita akan ngeles, dan apakah kita akan menyombongkan diri justru ketika kemudian kita semakin tahu tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berkata ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, seperti iblis berkata aku lebih baik daripada dia. Ataukah kita semakin di dalam memahami agama ini akan semakin runduk dan semakin tunduk kepada Allah dengan berkata Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini menjadikan Al-Quran tidak pernah kehabisan inspirasi untuk kita semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil langkah-langkah terbaik sesuai dengan tokoh-tokoh yang sudah Allah tunjukkan mendapatkan hidayah untuk mengambil sikap terbaik dalam Al-Quran. Fa bihuda muqtaduh, maka dengan petunjuk yang Allah sudah karuniakan kepada mereka, ambillah petunjuk dan ambillah suri tauladan. Ini yang kita yakini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakallahu khairan katsiran Ustadz Salim Afilah atas jawaban yang disampaikan. Ini ada pertanyaan terakhir yang akan kami baca Ustadz, dan kepada para hadirin mohon maaf jika pertanyaannya belum terbaca oleh kami ya. Jadi ini ada pertanyaan terakhir Ustadz dari Ari_Gersik ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, saat ini kita banyak menemui lembaga pendidikan yang berlomba-lomba menawarkan program tahfidz. Namun seiring dengan itu, seringkali kami menemui orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, namun naudzubillah, akhlaknya belum sesuai dengan Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengantisipasi agar hal seperti ini tidak terjadi pada generasi ini dan generasi mendatang? Baik, barakallahu fikum. Memang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahkan sudah mensinyalir hal ini pada masa para sahabat dan para tabi'in masih ada. Beliau mengatakan, kami dulu beriman, kemudian Al-Quran turun kepada kami, sehingga Al-Quran menguatkan keimanan kami, dan iman itu makin membuat kami semakin yakin kepada Al-Quran. Sedangkan kalian mempelajari Al-Quran tanpa terlebih dahulu mempelajari keimanan. Itulah yang terjadi. Nah, tentu ini menjadi keprihatinan, tetapi kita tidak boleh
putus asa, apalagi kemudian menjadi pesimistik, atau kemudian menjadi turun motivasi kita untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita hafal Al-Quran. Saya sering menyampaikan kepada para orang tua, ini saatnya ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, supaya Allah berkahi mereka, maka orang tuanya juga ikut. Orang tuanya juga ikut untuk berupaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari hidupnya. Maka tidak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran. Ya, Bapak Ibu usianya berapa? 30-an, 40-an? Nah, Rasulullah SAW dulu juga baru mulai menghafal Al-Quran umur 40. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru mulai menghafal Al-Quran umur 37. Sayyidina Utsman bin Affan baru mulai menghafal Al-Quran umur 35. Jadi tidak ada masalah tentang usia. Kita bahkan Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, nanti baru akan mulai banyak menghafal Al-Quran di usia 70. Itu tidak ada kata terlambat dalam memulai menghafal Al-Quran. Dan tidak perlu tergesa-gesa Bapak Ibu, karena Rasulullah SAW untuk menghafalkan keseluruhan Al-Quran ternyata diberi waktu oleh Allah 22 tahun lebih sedikit. Jadi dari sejak Al-Quran turun pertama kali sampai ayat terakhir turun kan hampir 23 tahun. Jadi Rasulullah ngapalin Quran berapa lama? 23 tahun. Bukan ikut program yang jangka cepat ya, bukan 1 bulan hafal, 3 bulan hafal, 6 bulan hafal, setahun hafal. Rasulullah itu baru hafal setelah 23 tahun. Tetapi mungkin disitulah kekuatannya, yaitu dengan penghayatan yang luar biasa. Nah, makanya Syekh Umar mengatakan, kami tidak pernah beralih 10 ayat yang kami hafal, belum kami tambah sebelum kami amalkan yang 10 ayat itu. Nah, kalau kita sekarang seperti apa? Ya sudah sehari 1 ayat, Bapak Ibu dan rahmat Allah. 6.236 ayat yang ada dalam Al-Quran, sesuai dengan hitungan dalam qiraat hafaz itu, pasti akan bisa kita kuasai, hafal semuanya. Kalau sehari 1 ayat itu dalam waktu 17,5 tahun. Itu artinya 5 tahun lebih cepat daripada Rasulullah SAW. Jadi monggo orang tua kita mulai ya sehari 1 ayat sambil dihayati. Caranya gimana? Nggak usah dihafalkan. Cukup diulang, kalau mampu 100 kali, lebih mampu 200, 300, 500 juga boleh. Jadi alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, diulang terus ya beberapa ratus kali sampai kemudian yakin betul di dalam diri ini adalah huruf-huruf yang dipakai oleh Allah untuk mewahyukan Al-Quran, tetapi sampai sekarang manusia maupun jin ditantang untuk bisa membuat yang serupa Al-Quran, tidak ada satupun yang bisa. Hurufnya sama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hari besoknya ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai yakin ini Quran enggak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Ini enggak ada keraguan. Kalau ragu-ragu baca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus gitu ya. Nah, per hari per ayat. Nanti yang paling berat cuma hari ke-282. Karena 1 ayatnya 1 halaman ya. Yang lain insya Allah nggak terlalu berat. Itu insya Allah yang bisa kita lakukan. Demikian Bapak Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban yang sangat luar biasa ya. Dan plus diberikan tips untuk mengajarkan anak biar hafal gitu ya. Ini ada 2 penanya yang tadi belum kami panggil atau belum kami sampaikan pertanyaannya. Jadi salah satu di antara Aisyah kelas 3 SIP atau Bapak Eko Prasetyo barangkali mau bertanya, kami persilahkan langsung untuk bertanya. Nah, jadi tidak menggunakan chatting ya. Siapa di antara Bapak Eko atau Asia kelas 3 SIP? Boleh raise hand ya. Bapak Eko hadir, Bapak Eko? Oh, kan dibacakan saja Ustaz. Oh, baik. Baik, saya bacakan. Sebentar ya. Baik, dari Bapak Eko. Membaca dan menghafalkan beda. Kalau Rasulullah dulu mungkin menghafal sekaligus paham makna artinya. Tapi kalau di tempat kita sekarang ini menghafal sangat mungkin tidak paham artinya.
Yang ingin saya tanyakan, untuk pelajaran anak kami, lebih penting kejar hafalan atau memahami dan mempraktikkan Al-Quran dalam keseharian? Nah, bagaimana Ustaz? Dua-duanya penting, Pak. Tidak ada yang patut ditinggalkan ya. Lebih baik seiring sejalan ya. Kalau menghafal ini juga perlu kita kejar sambil kita angan-angan sak maknane ya, sedikit demi sedikit kita kenalkan kepada anak-anak kita makna dari apa yang mereka baca, sekaligus kita amalkan ya sedikit demi sedikit apa yang kita bisa dari ayat-ayat yang dihafalkan tersebut. Insya Allah semuanya baik, tidak ada yang layak ditinggalkan. Kita kejar dua-duanya jika memungkinkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup ya para hadirin yang dirahmati oleh Allah untuk sesi tanya jawab. Baik, Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Salim Afila atas materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa hari ini kembali kami diingatkan bahwa spirit Al-Quran itu kekuatannya membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, ini sesi terakhir nih Ustadz, sesi terakhir yaitu sesi foto bersama. Iya. Jadi kepada para audiens yang masih kameranya masih belum on, silakan di on cam. Di sini ada 5 slide ya, jadi kami tahu dengan di posisi yang slide keberapa. Jadi sebagai dokumentasi kami, silahkan di on kameranya ya. Baik. Ya, kami mohon waktu 1 menit ya, karena masih banyak ini ada 5 slide. Ya. 1 menit, ya tolong tunjukkan mukanya di kamera. Ya. Slide ketiga. Slide ketiga ini saya lihat masih banyak yang tertutup ini kameranya ya. Mohon maaf jika menunggu ya. Slide keempat. Iya, cukup. Baik. Terima kasih kepada para audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian ini. Dan kami tetap mengingatkan bahwa setelah ini akan ada launching Mujalasah Qur'aniyah ya Ustadz. Jadi ini kajiannya sekaligus kita ada launching Ustadz. Nah, dan kita juga ada yel-yel ini. Barangkali Ustadz Salim Afilah mau menggemborkan yel-yelnya, nanti kita yang menjawab gimana? Monggo mohon saya Masya Allah. Oh, gimana Ustadz? Iya. Nanti Ustadz sebagai penonton saja ya. Iya. Jadi nanti, oke, audiens nanti sebentar lagi saya akan menyebutkan yel-yelnya. Jadi silahkan di unmute bagi yang masih nge-mute mic-nya ya. Kita akan lihat dan kita tunjukkan kepada Ustadz Salim Afila bahwa semangat kita sangat luar biasa mengikuti kajian beliau. Baik, masih ingat gak ya tadi yel-yelnya apa? Ya, ketika nanti saya mengucapkan kajian Muharram dan launching Mujalasah Qur'aniyah, maka majelis audiens bisa menjawab dengan spirit perubahan bersama Al-Quran. Gitu ya? Baik, saya akan video tes. nih harusnya di video sebentar. Ya. Silahkan saya akan tes ya. Kajian Muharram dan launching Mujalasah Qur'aniyah. Spirit perubahan bersama Al-Quran. Alhamdulillah. Semangat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas kajian yang disampaikan. Sekali lagi kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi kesibukan kami yang sangat luar biasa. Kami masih diberikan izin oleh Allah untuk ikut kajian-kajian walaupun dalam virtual ya Ustadz ya. Karena memang pandemi ini mungkin belum selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Salim Afila. Kita berpisah di sini ya Ustadz ya. Terima kasih atas ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum Ustadz.
wabarakatuh.